Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helmi Hamam, NIM 212410102095 dari kelas Administrasi Sistem A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi dan konfigurasi server Samba agar dapat mengirim data ke Windows. Sebelum kita masuk ke konfigurasi, di sini kita masuk terlebih dahulu sebagai super user, yaitu dengan perintah sudo su. Kemudian di sini kita masukkan password, maksudnya. Selanjutnya kita harus mengupdate paket Linux-nya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah apt update. Saya mau update terlebih dahulu paket Linux-nya. Maaf, agak lama memang kalau update, agak lama, hasilnya sinyalnya juga nggak lancar. Kok lama sekali? Baik, karena untuk update-nya sudah selesai, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus menginstal server Sambanya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah apt install Samba. Saya akan menginstal aplikasi Samba di Ubuntu server ini. Jadi Samba itu aplikasi penghubung antara komputer Windows agar bisa berbagi file dan lain-lain. Karena pada dasarnya komputer Windows tidak bisa melihat sistem file pada komputer Linux. Tetapi Linux bisa membuka sistem file pada komputer Windows. Jadi sekarang saya akan menginstal Samba supaya bisa berbagi file dengan komputer lainnya. Setelah berhasil terinstall, selanjutnya kita masuk ke folder home dengan perintah cd-2. Nah, setelah masuk ke dalam folder home, kita harus membuat folder dengan perintah mkdir. Ketik mkdir, kemudian
nama folder yang akan kita buat. Di sini saya akan coba membuat dengan nama halaman. Langkah selanjutnya, kita harus merubah hak aksesnya terlebih dahulu agar dapat diakses siapa saja yaitu dengan perintah chmod 777, kemudian nama folder yang kita masukkan tadi itu diam kadir. Nah, selanjutnya kita menambahkan user baru, yaitu dengan cara kita ketik user add, kemudian nama user. Di sini terserah kita memasukkan apa untuk nama usernya. Di sini saya akan membuat user add-nya itu dengan nama Ari. Sudah, jadi ini yang lain saja sama kayak di foldernya. User add. Nah, setelah menambahkan user baru, kita membuatkan password untuk sambanya, yaitu dengan perintah smb password strip a sama dengan nama user yang dibuat barusan itu. Kemudian di sini kita diminta untuk menuliskan password sambanya. Di sini terserah kita memasukkan password apa. Yang penting bisa kita ingat. Langkah selanjutnya kita melakukan konfigurasi server sambanya dengan perintah nano spasi /etc /samba /smb titik konfigurasi. Setelah itu, nah di sini kita ke yang paling bawah. Nah di sini kita membuat terlebih dahulu. Di sini kita menuliskan perintah berbagi data kasih 2 aja. Soalnya tadi saya sudah buat yang berbagi data saja untuk mencoba tadi. Kemudian kita masukkan path sama dengan /home/ nama folder yang kita buat tadi. Tulis Bambang. Oh, ini ada lagi folder berbagi. Ini kemudian valid user sama dengan benar-benar yang di sini tadi kita masukkan folder yang kita buat tadi, Bambang, kemudian valid user. Valid user ini kita masukkan nama usernya, kemudian crucible sama dengan yes, write able dengan yes. Setelah itu kita simpan, yaitu dengan Ctrl X, kemudian kita tekan Y,
Setelah kita mengkonfigurasi, langkah selanjutnya kita merestart server Sambanya, yaitu dengan perintah systemctl restart smbd. Nah, kemudian kita mengecek IP-nya, yaitu dengan perintah if config. Nah, di sini terdapat IP-nya. Ini IP-nya harus kita ingat-ingat, soalnya nanti akan kita buat ngecek foldernya itu menggunakan IP-nya. Setelah itu kita membuat file yang akan kita bagikan. Sebelumnya kita masuk ke dalam folder yang telah kita buat terlebih dahulu dengan perintah cd, kemudian nama folder yang kita buat tadi, tambah. Nah, selanjutnya kita membuat file dalam folder yang baru itu, yaitu dengan perintah touch, kemudian nama file. Nama filenya di situ terserah. helmiari.txt. Nah, setelah itu kita cek di Windows Explorer-nya dengan cara kita ketik IP-nya yang inet yang di enp 0s3 itu. Yang inetnya itu kita ketik di bar sininya. Untuk ngetiknya di sini kita pakai slash dulu. Kemudian kita tulis IP-nya 192.168.18.125. Kita cek apa benar enggak. Kemudian kita enter. Bentar, masih agak ngelag. Lumayan lama. Mungkin saya pause dulu aja. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya yang tadi, yaitu dengan ketikkan slash terlebih dahulu, kemudian 192.168. Nah, ini sudah muncul yang seri data tadi. Kemudian kita masuk untuk lihat filenya. Nah, kemudian di sini sudah muncul. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.